Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu selaku pengamat yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara dalam kegiatan refleksi pembelajaran ini. Perkenalkan Ibu, saya Titin Sundari, mahasiswa Prodi S1 PGSD AKP MM, Universitas Terbuka UPBJJ Surabaya, Pogja Jatirobo. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan wawancara terkait hasil pengamatan dan refleksi terhadap praktik mengajar yang telah saya lakukan. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk memperoleh masukan, saran, serta pemahaman yang lebih baik mengenai kelebihan dan kekurangan dalam proses pembelajaran, sehingga saya dapat memperbaiki dan meningkatkan keterampilan mengajar ke depannya. Wawancara ini akan berlangsung sekitar 10-15 menit dan dengan izin Ibu, percakapan ini akan saya rekam sebagai bahan penyusunan jurnal dialogis reflektif. Demikian pembukaan dari saya, mohon arahan dan bimbingannya selama proses wawancara berlangsung. Baik Ibu, mari kita langsungkan wawancara. Untuk pertanyaan pertama kepada Ibu Diah, bagaimana tanggapan Ibu dari hasil pengamatannya setelah melihat video praktek mengajar saya yang telah saya lakukan, Bu? Barangkali terdapat kekuatan atau kelemahannya, Bu? Baik, menurut saya dari kekuatannya dulu ya, mahasiswa sudah membuka pembelajaran dengan cukup menarik seperti yang dicontohkan dalam video. Kemudian, cara penyampaian materi cukup jelas dan mudah dipahami oleh siswa. Yang terakhir, menurut saya, mahasiswa mencoba melibatkan siswa melalui pertanyaan sederhana. Kemudian, kelemahannya, yang pertama, interaksi dengan siswa masih kurang. Masih ada beberapa siswa yang belum aktif dan sebagian sudah ada yang aktif. Lalu, penggunaan media pembelajaran masih kurang variatif. Media pembelajarannya masih kurang variatif. Kemudian, yang terakhir, pengelolaan waktu belum maksimal. Oh ya, baik. Jadi adakah uraian atau kilas balik dari Ibu khususnya dalam memperbaiki kinerja saya pada saat mengajar atau mengatasinya itu kelemahan pembelajaran saya kira-kira bagaimana ya, Bu? Baik, menurut saya berdasarkan pengalaman saya sebagai guru saat menghadapi masalah seperti dalam video, misalnya siswa kurang aktif atau pembelajaran kurang menarik, saya biasanya mencoba menggunakan metode yang lebih interaktif, seperti diskusi kelompok atau permainan edukatif. Dalam video tersebut juga terlihat bahwa pembelajaran akan lebih efektif jika guru mampu menciptakan suasana yang menyenangkan dan melibatkan siswa secara aktif. Perbedaan kondisi dulu dan sekarang adalah siswa saat ini lebih membutuhkan pembelajaran yang kreatif dan tidak hanya berpusat pada guru saja. Itu untuk cara mengatasi ya, Bu ya? Iya, menurut pengalaman saya. Iya. Jadi ini ada pertanyaan lagi, Bu. Mungkin mengapa siswa itu harus dilibatkan secara aktif dalam pembelajaran ya, Bu? Karena menurut saya siswa akan lebih memahami materi jika mereka terlibat ikut secara langsung. Dan suasana pembelajaran juga asik dan menarik. Bagaimana Ibu cara mengatasi siswa yang pasif? Guru bisa memberikan pertanyaan sederhana atau membuat kerja kelompok agar semua siswa ikut berpartisipasi. Jadi kira-kira mengapa metode pembelajaran itu harus bervariasi ya, Bu? Iya, agar siswa tidak merasa bosan dan lebih tertarik untuk mengikuti pembelajaran. Jadi nanti semangat mereka akan lebih untuk mengikuti pembelajaran di kelas. Ibu, ada pertanyaan lagi. Kira-kira bagaimana jika ada siswa yang tetap diam dan tidak mau ikut berpartisipasi, Bu? Oke, guru bisa memancing terlebih dahulu dengan pertanyaan atau menunjuk secara halus agar siswa berani mencoba. Mungkin ini pertanyaan dari saya yang terakhir ya, Ibu. Bagaimana cara mengetahui bahwa siswa itu sudah memahami materi yang kita sampaikan, Bu? Oke, yang pertama, guru bisa memberikan pertanyaan, latihan, atau meminta siswa menjelaskan kembali dengan kata-kata mereka sendiri, menyimpulkan.
Terima kasih ya Ibu. Mungkin yang terakhir, barangkali ada catatan atau masukan dari Ibu mengenai praktek mengajar yang telah saya lakukan, Ibu. Baik, mahasiswa perlu meningkatkan variasi metode pembelajaran dan lebih efektif melibatkan semua siswa. Selain itu, penggunaan media pembelajaran juga perlu ditingkatkan agar pembelajaran lebih menarik seperti yang telah dipraktekkan oleh Mbak Titi. Oh iya. Jadi ini ya Bu, saya memahami bahwa pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang melibatkan siswa itu secara aktif, menggunakan metode yang bervariasi, dan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Seperti itu ya Bu. Betul Mbak Titi. Terima kasih Bu. Demikian wawancara yang dapat saya lakukan pada kesempatan ini. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Pengamat atas waktu, masukan, dan saran yang telah diberikan. Semua hal yang disampaikan sangat bermanfaat bagi saya untuk memberikan motivasi serta memperbaiki dan meningkatkan kemampuan dalam praktik mengajar ke depannya. Semoga hasil dari wawancara ini dapat jadi bahan refleksi yang baik dan memberikan dampak positif dalam proses pembelajaran yang akan saya lakukan selanjutnya. Apabila selama proses wawancara terdapat kekurangan atau hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf ya Bu. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.